Sebagai manusia, sebagai citra Allah, kita mendapatkan panggilan khusus dari Allah dan kita diberi tugas khusus dari Allah. Apa panggilan kita? Bagaimana kita menjalankan? Capcus, simak videonya berikut ini. Halo, selamat pagi semua. Semoga hari ini sehat. Dan kali ini Pak Adi merecord hanya dengan Microsoft 365. Maaf ya, tidak apa-apa. Yang penting teman-teman bisa belajar. Hari ini kita akan membahas tugasku sebagai citra Allah. Apa sih tugasku sebagai citra Allah? Mari kita pelajari bersama-sama. Kita lihat dulu maksud kata panggilan dalam konteks panggilan kita sebagai citra Allah, panggilan manusia sebagai citra Allah. Apa sih maksudnya kata panggilan? Pertama, kita harus memahami kata panggilan dalam konteks ini adalah perutusan. Jadi orang dipanggil sama dengan diutus. Sebelumnya maaf kalau ada banyak suara burung karena di rumah diskusi banyak burung yang alami, mereka liar berada di sekitar sini dan itu kadang masuk di recordingnya video. Oke, mari kita lanjutkan. Yang kedua, kata panggilan juga berarti tugas. Dipanggil berarti diberi tugas. Yang ketiga, kata panggilan juga berarti tanggung jawab. Dipanggil mendapat panggilan sama dengan mendapatkan tanggung jawab. Itu arti kata panggilan. Oke, mari kita. Nah, panggilan manusia sebagai citra Allah tertulis dalam kitab Kejadian. Kejadian 1, 26 sampai 30. Apa sih tugasnya manusia? Apa sih panggilan manusia dalam kitab suci? Yang utama adalah manusia diberi kekuasaan atau keleluasaan menaklukkan bumi dan menguasai ciptaan Allah lainnya. Hati-hati memahami kalimat ini, menaklukkan bumi, memahami frase ini, bukan kalimat. Menaklukkan bumi dan menguasai ciptaan Allah lainnya. Lalu ketiga berikutnya tertulis sebenarnya sama maknanya tetapi ditulis sendiri-sendiri. Yang kedua, memenuhi bumi. Memenuhi bumi. Bumi jadi penuh. Lalu bertambah banyak. Dan yang keempat, beranak cucu. Maka tadi saya katakan memenuhi bumi, bertambah banyak, beranak cucu itu konotasinya sama, tapi memang ditulis terpisah di dalam kitab suci. Maka saya harus menulisnya secara terpisah juga supaya memang sama dengan apa yang ditulis dalam. Yang berikutnya, panggilan manusia selalu dalam konteks keselamatan. Apa konteks keselamatan Allah? Konteks keselamatan Allah yang dikehendaki Allah adalah keselamatan yang utuh dan terpadu. Utuh dan terpadu itu integral. Integrasi. Jadi menjadi satu. Terintegrasi itu satu kesatuan. Apa itu? Ya, menyangkut semua, menyangkut manusia, menyangkut alam ciptaan, menyangkut ciptaan lain, tidak hanya manusia. Pun kalau manusia tidak hanya memikirkan satu-satu. Bahwa keselamatan integral itu pertama harus maksud saya tidak hanya menyangkut diri kita sendiri, tidak hanya menyangkut dirimu sendiri, tetapi menyangkut keselamatan semua orang. Berikutnya, harus memikirkan orang lain dan ciptaan lain. Itu keselamatan integral. Dan erat kaitannya dengan ciptaan lainnya. Mengapa? Karena kita harus memikirkan orang lain. Kita harus memikirkan orang lain. Manusia tidak dapat sewenang-wenang menggunakan kuasa. Lagi pula, kuasa yang diberikan manusia adalah terbatas. Jadi,
Kita diberi kuasa memang menaklukkan bumi dan ciptaan Allah lainnya, tapi kuasa kita terbatas. Lalu apa konsekuensinya? Kekuasaan kita terbatas. Konsekuensinya dari kuasa kita yang terbatas adalah manusia, kita tidak bisa menjalankan sesuatu melebihi kekuasaan Allah sendiri. Jelas, karena Allah yang menciptakan kita. Kedua, kita harus menggunakan kekuasaan yang kita miliki secara bijak. Bagaimana kita menggunakan kekuasaan Allah, kekuasaan yang diberikan Allah pada kita. Dan tentu saja menggunakan kekuasaan itu harus dilandasi semangat demi kemuliaan Allah. Ignatius mengatakan ad maiorem Dei gloria. Maioren dari kata mayor, mayor itu besar. Dei itu Allah, gloriam itu mulia, gloria, kemuliaan. Maka apapun yang kita lakukan, kalau itu menyangkut kuasa kita yang diberikan Allah pada kita, maka hanya melulu demi kemuliaan Allah. Selain itu berarti salah, karena demi kemuliaanmu, demi kemuliaanku, demi kemuliaan kita. Jelas, ini melanggar kehendak Allah. Alasan dasar mengapa manusia harus menjalankan panggilannya sesuai kehendak Allah. Mengapa kita harus menjalani sesuai dengan kehendak Allah? Sangat jelas. 100% segala sesuatu berasal dari Allah, diciptakan Allah, dan maka semua harus terarah pada Allah. Ini saya mulai ditemani burung di situ, kadang masuk di mic juga, lalu itu nggak bisa diedit. Maaf ya. Nah, 100% tiap makhluk mempunyai kebaikan dan kesempurnaannya sendiri. Sesuai ketika waktu itu diciptakan oleh Allah sendiri. Tiap makhluk punya kebaikan. Yang berikutnya, semua makhluk punya ketergantungan satu sama lain. Semua makhluk, termasuk kita. Manusia itu saling tergantung dengan yang lain. Kita juga tergantung atau bergantung pada alam. Coba kalau alam itu semua kering, kayak Mars, tidak bisa hidup, maka kita tergantung. Alam itu juga tergantung pada kita, kelestarian. Karena kelestarian alam tergantung bagaimana manusia itu menggunakan atau bersahabat dengan alam semesta. Berikutnya, semua ciptaan punya hubungan timbal balik, saling membutuhkan. Jelas ya, aku butuh kamu, kamu butuh dia, dia butuh yang lain. Saya butuh burung ini, meskipun kadang mengganggu, tapi it's okay. Saya butuh alam ini, kita butuh alam semesta. Bagaimana kita melaksanakan panggilan kita sebagai citra Allah? Ada banyak sekali, kita mencoba menyimpulkan beberapa. Satu, bertanggung jawab dalam kata dan perbuatan. Kita itu sering lupa, sering tidak sadar bahwa kita harus sopan, kita harus santun, mengasihi, bersahabat, rendah hati. Kalau Pak Adi jelas orangnya sombong, tapi mohon maaf atas kesombongannya Pak Adi. Ya, doakan saya supaya menjadi orang yang rendah hati. Berikutnya adalah kita berupaya menampilkan citra Allah, berusaha mencapai kesempurnaan melalui nilai-nilai keutamaan. Karena Yesus berpesan, jadilah sempurna seperti Bapamu sempurna adanya. Maka kita berupaya bagaimana menampilkan diri sebagai citra Allah yang baik. Itu tugas kita. Menghindari sikap atau tindakan yang konyol. Apa saja tindakan yang konyol? Saya katakan konyol karena tidak menggunakan akal budinya. Menghancurkan, merusak, sama ya, menguasai alam ciptaan sekehendak hati. Nah, itu tindakan konyol. Maka kalau ada sampah, silakan dipungut. Kalau naik mobil, buang sampah, jangan buka kaca lalu dibuang sampahnya di jalan. Simpan saja lalu nanti sampai di rumah baru dibuang di tempat sampah.
Maaf ya, burungnya semakin keras itu di pohon jambu, karena di situ jambunya sedang banyak. Lalu cinta pada sesama. Jadi bagaimana kita menghormati, menghargai sesama. Sesama itu siapa? Banyak, setiap orang itu sesama kita. Apapun warna kulitnya, bagaimanapun bentuknya, dimanapun mereka berada, apapun suku dan agamanya. Guru, karyawan, orang tua, teman, baik di sekolah maupun di masyarakat, baik di tempat kita maupun di tempat yang jauh, itu adalah sesama kita. Maka tidak perlu membedakan. Beda jelas, it's okay, dan itu tidak salah. Tetapi kita tidak perlu membedakan bagaimana kita bersikap pada mereka. Oke, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Silahkan dipelajari, silahkan dilihat. Maaf kalau Pak Adi terlalu cepat, tetapi supaya videonya tidak terlalu lama dan teman-teman bisa mempelajari dengan baik. Silahkan buka modulnya di omahdiskusi.blogspot.com. Di sana lengkap dan bisa di-download. Silahkan dipelajari latihan-latihan soal. Oke, bye-bye. Selamat pagi dan salam Dom Sapiang, salam Omah Diskusi. Hormat saya.